Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya di dalam perkenalan saya menyampaikan insya Allah kedepannya saya akan membuat video tentang ilmu agama. Di video kali ini saya ingin kita belajar bareng ya sifatnya ya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui kalian semuanya, tapi saya ingin berniat kita belajar bareng itu. Saya akan membahas kitab Nahwu. Saya mengambil dari 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Mukhtarad Qawaidil Lughatil Arabiyyah karangan Al-Ustadzuna Ainur Rafiq bin Ghufron, pengasuh pondok Gresik, Jawa Timur. Terus yang kedua kitab Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhi Al-Muqaddimah Jurmiyah. Terus yang ketiga adalah kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah karangan Fuad Nikmah. Terus yang keempat adalah kitab Qatrun Nada bi Syarhi kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada karangan Syekh Ibnu Hisam. Teman-teman semuanya, ilmu nahwu itu penting bagi kita. Ilmu nahwu itu adalah alat untuk bisa memahami bahasa Arab. Bagaimana kalau kita tidak bisa memahami bahasa Arab, kita tidak mengetahuinya, kita akan susah untuk memahami Al-Quran, hadis, dan bahkan mungkin kita tidak memahami apa yang kita baca ketika kita sholat. Padahal Al-Quran itu isinya bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kitab-kitab para ulama juga menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu kita wajib mempelajari nahwu supaya bisa memahami bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab supaya kalian bisa memahaminya. Apabila kita membaca bahasa Arab tanpa harokat ya, misalkan pada surat Al-Fatir ayat 28, Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Kalau kita tidak mengetahui kaidah nahwu, kita bisa membaca innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya Allah itu hanyalah takut kepada para ulama. Ini kebalik. Kalau kita tidak mengetahui ilmu nahwu, mungkin membaca seperti ini akan benar. Tapi dengan adanya ilmu nahwu, kita bisa mengetahuinya, yaitu yang benar. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya dari hamba-hambaku yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Itu. Dan sahabat Umar bin Khattab juga mengatakan, Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu penting. Bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Oleh karena itu teman-teman semuanya, mempelajari bahasa Arab, mempelajari nahwu itu wajib bagi kita supaya kita bisa memahami
Al-Quran, hadis, perkataan para ulama dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita sedikit melihat secara adanya ilmu nahwu, yaitu ketika suatu malam hari anak dari Abu Aswad Ad-Du'ali, ia berkata kepada beliau, ma ahsanus sama'i. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali ini menjawabnya, an-nujum. Yang dimaksud dari anak Abu Aswad Ad-Du'ali ini ingin mengatakan rasa takjub dengan langit. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali menjawab, an-nujum, karena perkataan Abu Aswad Ad-Du'ali ini, perkataan anaknya Abu Aswad Ad-Du'ali ini salah. Dia menggunakan bentuk pertanyaan, apa yang indah di langit? Wajar saja Abu Aswad Ad-Du'ali itu menjawab, bintang-bintang. Nah, kemudian beliau Abu Aswad Ad-Du'ali meluruskan perkataan anaknya, harusnya menggunakan sighah at-ta'ajjub, ma ajmalas samaa, betapa indahnya langit. Nah, setelah kejadian tersebut, beliau Abu Aswad Ad-Du'ali menceritakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau diperintahkan, Abu Aswad Ad-Du'ali ini takut dengan umat muslim yang akan datang, generasi umat muslim yang akan datang, kalau tidak bisa memahami nahwu. Para umat Islam tidak mengerti dengan ilmu bahasa Arab, sehingga beliau meminta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk membuat ilmu nahwu. Hingga akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menulis ilmu-ilmu nahwu. Wallahu a'lam. Ini sedikit kisah tentang adanya ilmu nahwu. Banyak referensi yang lain, cuma ini yang saya memahaminya. Wallahu a'lam. Oke ya, kita memasuki kitab Mukhtarot Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Kitab ini bagus untuk pemula, kitab yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kitab ini terdiri dari tiga bagian pelajaran. Yang pertama adalah bagian kaidah shorof, yang kedua kaidah nahwu, dan yang ketiga ilmu tasrif. Satu kitab ini sudah mencakup 3 materi, sedangkan pada kitab nahwu bahasa Indonesia umumnya seperti karangan Aceng Zakaria itu berjilid-jilid. Ini cukup 1 jilid, 1 buku sudah mencakup 3 bagian. Kita masuk ke bab pertama ya. Yang pertama itu ada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam, yaitu adalah susunan kata atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Ini di dalam kitab Mukhtar seperti ini. Nanti kalau di jurumnya itu beda lagi ya. Kita bertahap belajarnya. Kita menggunakan satu buku demi satu buku, kita baca. Kata atau kalimat ada 3 macam, yaitu isim, fiil, dan huruf. Ingat-ingat, kalimat itu terdiri dari 3 unsur, isim, fiil, dan huruf. A. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Contohnya, maun, air, burtuqalun, jeruk, tufahun, apel, darsun, pelajaran, ilmun, ilmu, al-bi'ru, sumur, al-baitu, rumah, al-ma'hadu, pondok, al-ustadu, guru, at-talibu, murid, al-ana, sekarang, ghodan, besok, syahrun, bulan, yaumun, hari, amsi, kemarin, nadhifun, bersih, wasikhun, kotor, kabirun, besar, soghirun, kecil. Itu contohnya. Setelahnya ada tanda-tanda isim. Pertama, menerima tanwin, dhammah tanwin, kasroh tanwin, fathah tanwin. Contoh, yaminun,
nunnya ditanwin, artinya kanan. Yaumun, memnya ditanwin, artinya hari. Kabirun, besar. Qolamun, pulpen. Kitabun, buku. Nah, huruf terakhir itu ditanwin. Itu contoh yang tanda isim yang pertama, yaitu menerima tanwin. Terus tanda yang kedua menerima alif lam atau al-ta'rif. Misal al-yaminu, al-yaumu, al-kabiru, al-qolamu, al-kitabu. Yang ketiga didahului oleh salah satu huruf nida atau panggilan ya. Misal ya Muhammadu, ya Ustadzu. Yang keempat diawali salah satu huruf jar. Misal alal kursiyi, di atas kursi. Fil baiti, di dalam rumah. Macam-macam huruf jar, yaitu min, dari, ila, ke, an, dari, ala, di atas, fi, di dalam, ka, seperti, bi, dengan, li, untuk. Tanda yang kelima yaitu bersambung dengan isim lain atau kata majmuk. Misal kitabun nahwi baitu Muhammadin. Kitabun nahwi, kitab nahwu, baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Terus unsur yang kedua dari al-kalimah adalah fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il terbagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il madhi, artinya adalah kata kerja waktu lampau yang telah berlalu. Contoh, alima telah mengetahui, nasoro telah menolong, sami'a telah mendengar, kataba telah menulis, jalasa telah duduk. Yang kedua adalah fi'il mudhari, artinya adalah kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Contoh, ya'lamu sedang mengetahui, yansuru sedang menolong, yasma'u sedang mendengar, yaktubu sedang menulis, yajlisu telah duduk. Yang ketiga fi'il amr, artinya adalah kata kerja perintah. Contoh, i'lam ketahuilah, unsur tolonglah, isma dengarlah, uktub tulislah, ijlis duduklah. Unsur kalimat yang ketiga yaitu huruf. Huruf adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, isim atau fi'il. Contoh, hal apakah, wa dan, summa kemudian, inna sesungguhnya, au atau, qad sungguh, saufa akan. Ingat-ingat, kalam itu adalah susunan kata yang memiliki makna sempurna. Kalam itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah al-fi'il. Tulisannya jelek banget. Yang ketiga adalah al-huruf. Nah, isim adalah kata yang menunjukkan sifat, benda, kata keterangan, waktu. Contohnya ma'un, godan, kabirun, dan lain sebagainya. Tanda yang pertama dari isim menerima tanwin. Tanwin contohnya yaminun, nunnya ditanwin. Terus ma'un, hurtuqalun, dan lain sebagainya. Tanda yang kedua dari isim menerima alif lam. Al yaminu, al baitu, al kabiru, dan lain sebagainya. Tanda yang ketiga dari isim yaitu menerima
ya nida, ya, contohnya ya Muhammad, ya Ahmad, dan lain sebagainya. Terus tanda isim yang keempat diawali dengan salah satu huruf jar. Contohnya fil baiti, fil baiti, di dalam rumah. Ini tanda isim yang keempat. Terus tanda isim yang kelima yaitu kata majmuk atau mudhof ilaih. Nanti di kitab Jurumiyah insya Allah dibahas tentang mudhof. Contohnya kitabun nahwi, kitabu an-nahwi, kitabun nahwi. Nah, terus unsur yang kedua dari kalam adalah fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il ini terbagi menjadi 3, yaitu ada madi, artinya yang telah berlalu. Contohnya alima, telah mengetahui. Terus yang kedua ada mudhari, yang artinya sedang atau akan terjadi. Contohnya ya'lamu, sedang mengetahui. Yasma'u, sedang mendengar. Yaktubu, telah menulis. Terus yang ketiga adalah fi'il amr, artinya perintah. Contohnya uktub, tulislah. Ijlis, duduklah, dan lain sebagainya. Terus unsur yang ketiga dari pada kalam adalah huruf. Kata yang kurang berfungsi apabila tidak bersambung dengan isim dan fi'il. Jadi kalau huruf ini sendirian dia kurang berfungsi, harus ada gandengannya. Huruf itu ada banyak. Salah satu contohnya adalah ada summa, au, wa, dan lain sebagainya. Ini ringkasannya dalam muqaddimah kitab Mukhtar. Dan selanjutnya insya Allah kita akan membahas pada muqaddimah Tuhfatus Saniyah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.